Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalam ala khairil makhluqat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kitab Al-Azkar. Selawat dan salam semoga tercurah ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, mari kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, dan kita niatkan juga pahalanya untuk pengarang kitab Al-Azkar, guru-guru kita, orang tua kita, dan seluruh santri dan santriwati. Ala hazihi niyya wa likunatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita membaca Sayyidul Istighfar bersama-sama. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi Anta rabbi la ilaha la ilaha illa anta illa anta khalaqtani khalaqtani wa ana abduka wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa ana 'ala ahdika wa wa'dika wa wa'dika mastata'tu mastata'tu a'udzubika a'udzu bika min syarri ma sana'tu min syarri ma sana'tu abu'u laka abu'u laka bi ni'matika alayya bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi zambi wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli faghfir li fa innahu fa innahu la yaghfiru dzunuba la yaghfiru dzunuba illa anta. illa anta. Baik, sahabat-sahabat sekalian, malam ini kita membahas satu tema. Kebetulan sekarang kan lagi ini ya, musim hujan. Dan musim hujan tuh. Jadi kita bahas dulu ini hal-hal doa ketika mendengar petir, doa ketika turun hujan, doa saat hujan setelah turun hujan, dan doa ketika hujan turun dan khawatir akan terjadi bahaya. Ya. Jadi kita bahas terkait dengan itu supaya bisa langsung diaplikasikan sesuai dengan musimnya.
Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Babu ma yaqulu idza sami'ar ra'du. Bab yang menjelaskan apa yang dibaca sami'ah mendengar, ar-ra'du petir. Jadi di dalam bab ini pengarang kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi menjelaskan beberapa riwayat terkait ini. Ada yang biisnadin da'ifin dengan sanad yang da'if, dan juga ada dengan bil isnadis sahih dengan sanad yang sahih. Jadi salah satu kelebihan dari kitab Al-Azkar ini yaitu adanya penjelasan dari pengarang kitab tentang kedudukan sanad ya dari hadis yang dicantumkan di dalam kitab ini. Warawaina fi kitabit Tirmizi, dan diriwayatkan di dalam kitab At-Tirmizi bi isnadin da'ifin dengan sanad yang da'if. Ani Bani Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai atas keduanya. Ya, jadi Ibnu Umar di sini menceritakan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sami'a sautar ra'di, ya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan suara petir, ya, suara petir, wasawaiki, ya, suara petir. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa. Ya. Ini sering muncul di media sosial juga, ya, doa ini. Nah, dengan mengaji kita bisa mengetahui mana yang bersumber dengan sanad yang daif dan mana yang bersumber dengan sanad yang sahih, sebagaimana penjelasan Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkar ini. Qala Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi azabika wa afina qabla zalik, yaitu Allahumma, ya Allah, la taqtulna bi ghadabika, ya, janganlah engkau binasakan kami bi ghadabika dengan kemurkaanmu. Jadi sebenarnya taktulna ini kan dari kata qatala, ya, yang biasa diartikan membunuh, tapi di sini diartikan membinasakan. Kemudian di gadabika, gadab ini biasa diartikan marah, tapi di sini diartikan dengan kemurkaanmu. Janganlah engkau binasakan kami dengan kemurkaanmu. Wala tuhlikna bi azabik, ya, dan janganlah engkau hancurkan kami bi azabik dengan siksaanmu, ya. Wa afina
qabla zalik. Dan ampunilah kami sebelum semuanya itu terjadi. Ini terdapat dalam At-Tirmizi nomor hadis 3450 dan juga terdapat di dalam riwayat Imam Ahmad nomor hadis 5763. Tapi menurut Imam An-Nawawi bi isnadin da'ifin, dengan sanad yang lemah. Tapi boleh diamalkan, boleh diamalkan. Jadi kalau ada orang yang membaca, pas dia mendengar petir dan membaca Allahumma la taklulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi azabik wa afina qabla zalik, tidak usah disalahkan. Karena juga ada riwayat yang terdapat di dalam Sunan At-Tirmizi dan riwayat Imam Ahmad. Itulah gunanya kita ngaji. Jadi tidak mudah menyalahkan orang, ya. Selanjutnya warawaina bil isnadis sahih, dan diriwayatkan bil isnadis sahih, dengan sanad yang sahih, fil muwatta'i, ya, di dalam kitab Al-Muwatta. Apa ini Al-Muwatta? Siapa pengarangnya? Imam Malik, ya, rahimahullah. An Abdullah bin Zubair, dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai atas keduanya. Ya. Annahu kana idza sami'ar ra'du, ya, bahwa apabila dia mendengarkan petir, tarakal haditha, meninggalkan pembicaraan, ya, berhenti berbicara. Ya, ini juga kalau ada petir berhenti berbicara. Waqala, dan membaca doa. Nah, ini bil isnadis sahih, dengan sanad yang sahih. Apa doanya? Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ya. Ini biasa kalau mendengar petir kan langsung kaget, ya. Apalagi kalau besar sekali, ya. Nah, apalagi kalau lagi scroll TikTok, tiba-tiba langsung ada pak petir, langsung kaget. Tidak baca doa, tapi kaget aja, ya. Padahal ada doa yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Subhanalladzi, maha suci Allah, ya. Alladzi yusabbihur ra'du bihamdihi, ya, yang petir bertasbih dengan memujinya. Wah. Petir bertasbih dengan memujinya. Wal malaikah, begitu juga malaikat. Jadi petir bertasbih, malaikat bertasbih. Min khifatihi, dari kata-kata khauf, ya. Min khifatihi, karena takut
kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di sini ada sebuah riwayat juga di dalam oleh Imam Imam Syafi'i di dalam kitab yang sangat terkenal yaitu kitab Al-Um, tentang doa ini. Jadi juga terdapat riwayat di dalam kitab Al-Um. Jadi tadi ada dua doa ya, ada dua versi doa. Yang pertama yang terdapat di dalam riwayat Tirmizi. Kemudian yang kedua ini yang terdapat dalam kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik ya. Nah, di sini dikatakan warawa al-Imam Syafi'i rahimahullah fil ummi. Ya, terdapat diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati atasnya, fil ummi, di dalam kitab Al-Um, bi isnadihi sahih, dengan sanadnya yang sahih, an Tawusin al-Imam At-Tabi'i al-Jalil radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu idza sami'a ar-ra'du subhana man sabbahta lahu. Qala Syafi'iyyu ka'annahu yazhabu ila qaulillahi ta'ala wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi. Terdapat dalam, bisa dicatat, Quran surah Ar-Ra'du surah ke-13 ayat 13. Jadi diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um dengan sanad yang sahih bahwa dari Taus bin Kaisan, dia adalah seorang imam yang mulia pada masa tabi'in ya. Ketika dia mendengar ar-ra'du, petir, dia membaca doa subhana man sabbahta lahu ya. Maha suci untuk siapa yang bertasbih kepadanya ya. Qala Syafi'iyyu, Imam Syafi'i berkata, sepertinya dia juga bermaksud untuk mengucapkan firman Allah yang artinya wa yusabbihur ra'du bihamdihi ya. Wa zakaru ya, wa zakaru an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala ya. Dan telah disebutkan bahwa Ibnu Abbas ya, semoga Allah meridai atasnya, berkata kunna ma Umar ya radhiyallahu anhu fi safarin ya. Kami pernah bersama dengan Umar di dalam sebuah perjalanan. Fa asabana ra'du wa barqun wa baradun. Waduh. Fa asabana ra'dun, kami mendapati ra'du, petir. Wa barakun, kilat. Wa baradun, cuaca yang sangat dingin
Jadi 3 bersamaan. Sudah petir, kilat menyambar, cuaca dingin. Ya. Wa qala lana Ka'bun. Ya. Kemudian Ka'ab berkata kepada kami. Semuanya ini adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man qala hina yasma'ur ra'da. Barang siapa yang membaca doa hina ketika yasma'ur ra'da, mendengarkan petir, sama dengan doanya di atas tadi. Subhana may yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi salasan. Membaca doa itu tadi 3 kali. Ufiya min zalika ra'du, maka diselamatkan dari petir tersebut. Ini satu riwayat ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, di sini kita mengetahui bahwa doa ketika petir ini ya ada beberapa versi. Nah, versi pertama adalah Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi azabik wa afina qabla zalik. Kan biasa kalau kita mau mencari sesuatu di internet kan doa ketika petir. Keluar doanya, tapi kan di situ tidak ada penjelasan. Nah, dari mana sumbernya ini? Riwayat mana terdapat dalam kitab apa? Nah, makanya kita perlu ngaji. Nah, begitu nanti misalnya kita buka di internet doa petir, muncul Allahumma la taqtulna bi ghadabika. Oh, langsung ini yang riwayat Tirmizi ini. Tetapi ketika misalnya kita klik di internet doa ketika petir, lalu muncul di situ apa doanya? Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Walaupun tidak ada keterangan, kita langsung ingat, oh ini yang di kitab Muwatta'nya Imam Malik. Bil isnadis sahih, dengan sanad yang sahih. Kenapa kita bisa membedakan? Karena kita pernah ngaji. Kalau kita tidak pernah ngaji, tidak bisa kita membedakan. Nah, itulah pentingnya kita ngaji. Tidak hanya belajar dari internet begitu. Ya. Jadi dengan kita ngaji, kita bisa memverifikasi, melakukan tabayun terhadap informasi yang kita baca atau informasi yang kita dengarkan dari berbagai pihak. Jadi ciri orang yang ngaji itu bisa melakukan klarifikasi, verifikasi terhadap informasi yang masuk. Tapi kalau orang yang tidak pernah ngaji, dia terima saja semua dan tidak bisa melakukan klarifikasi karena dia tidak punya tabungan ilmu untuk itu. Itulah sebabnya kita ngaji. Ya, jadi ada berapa versi tadi? Ada 3 ya. Yang pertama Allahumma la taqtulna bi ghadabika. Kemudian versi yang kedua Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdi. Kemudian ada lagi Subhanaman sabbahat lahu. Ya, ada 2 versi saya lihat di sini. Kalau di kitab ini dia tulis sabbahta lahu. Kalau di terjemahannya adalah sabahat lahu. Berapa kali dibaca? 3 kali. Bagusnya 3 kali. Ya, jadi kita hafal-hafal ini subhana ladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Beda ya? Beda yang riwayat di atas dengan yang di bawah ya? Yang dari Ibnu Abbas ya? Beda sedikit ya. Ya.
sudah sedikit. Tapi semuanya merujuk ke Quran surah Ar-Ra'du ayat 13. Merujuk ke surah Ar-Ra'du ayat 13. Jadi ini memang petir ini istimewa. Sampai ada satu surah dalam Al-Quran namanya surah Ar-Ra'du. Surah Ar-Ra'du. Nah, selanjutnya kita masuk ke setelah kilat dan petir biasanya muncul apa? Hujan. Apalagi kalau malam hari. Ya. Ya, jadi surah Ar-Ra'du ini terdiri dari 43 ayat, termasuk golongan surah Madaniyah, dinamakan surah Ar-Ra'du karena ada ayat 13 yang menyebutkan petir bertasbih memuji Allah. Ya, luar biasa. Selanjutnya ketika turun hujan. Nah, ini kalau turun hujan biasanya baca doa apa, Ustaz Ahmad Mutawakil? Ya. Itu riwayat dari mana? Nah, buku doa harian. Tapi kan kita tidak tahu dari mana itu sumbernya. Nah, setelah kita ngaji kita akan tahu ini di mana ini. Rata-rata kita dapatnya dari buku harian atau dari internet. Nah, tapi ini akan kelihatan nanti. Dan setelah kita ngaji akan semakin yakin kita mengamalkan. Ternyata apa yang kita baca itu sudah betul. Babu ma yaqulu idza nazalal matar. Bab yang menjelaskan ma yaqulu, apa yang dibaca ketika nazalal mataru, turun hujan. Warawaina fi sahihil Bukhari. Nah, ternyata dalam sahih Bukhari. Dan diriwayatkan dalam sahih Bukhari. An Aisyata radhiyallahu anha. Dari Aisyah, semoga Allah meridai atasnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'al matara, apabila beliau melihat hujan, qala, beliau berdoa. Apa doanya? Allahumma shayyiban nafi'an. Sudah betul. Hadisnya sahih. Nah, jadi kita sudah yakin kalau ada orang share di statusnya Allahumma shayyiban nafi'an, oh, tahu hadis sahih, tahu itu. Karena sudah kita ngaji. Kalau kita tidak pernah ngaji, enggak ditahu. Ya. Lewat-lewat saja di beranda. Nah, lewat-lewat saya di story. Nah, jadi dengan adanya kita ngaji, kita tahu, oh ini sumbernya dari mana. Ini ternyata terdapat dalam Sahih Bukhari. Dan juga terdapat dalam Ibnu Majah. Warawaina fi sunani Ibnu Majah wa qala fihi Allahumma, apa di situ? Sayyiban nafi'an marrataini au salasan. Ya. Dibaca dua atau tiga kali. Ya, semuanya Imam Syafi'i juga meriwayatkan dalam Al-Um. Ya. Artinya riwayatnya bagus. Nah,
Allahumma shayyiban nafi'an. Jadi kalau misalnya kan biasa kalau hujan banyak itu story, lihat story-storynya orang tuh, Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an. Tapi dia sudah sunnah itu. Ya. Walaupun mungkin dia tidak baca, cuma pasang di storynya. Kan rata-rata kita begitu, tidak dibaca tapi cuma ditaruh di story. Tapi itu sudah, ya, innamal a'malu binniyat. Sebaiknya ditaruh di story, dibaca juga, ya itu yang paling afdal. Tapi mungkin kita tidak baca, tapi gara-gara kita taruh di story, ada orang yang membaca. Akhirnya kita juga dapat pahala dari orang yang membaca story kita. Itulah sebenarnya kenapa story-story kita itu bisa menjadi ladang pahala, bisa juga menjadi sebaliknya. Jadi kalau story kita itu memicu untuk orang bersalawat, ya, bagus. Tapi kalau story kita membuat orang jengkel, ya. Dan ada satu pesan bagus sekali kemarin. Jangan mudah tersinggung dengan storynya orang. Selama dia tidak sebut namamu di situ di dalam storynya, tidak perlu tersinggung. Berat ini. Jadi kalau tidak sebutnya nama atak di situ di storynya, jangan kita tersinggung. Bukan kita itu barangkali. Tidak usah baper. Ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Ustaz Hamzah. Artinya ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat bagi kami. Berapa kali Ustaz Hamzah dibaca? 3 kali. Allahumma shayyiban. Gampang dihafal ini, pendek. Allahumma shayyiban. Ya, baik. Selanjutnya, di sini ada penjelasan tentang kita banyak berdoa saat turun hujan. Warawa asy-Syafi'i rahimahullahu fil ummi, dan telah meriwayatkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, semoga Allah merahmati atasnya, fil ummi, di dalam kitab al-um, bi isnadihi, dengan sanadnya, hadisan mursalan, hadis yang mursal. Anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala bersabda, utlubu, carilah, istijabatad doa, waktu diterimanya doa, atau waktu yang mustajab untuk berdoa. Inda iltikail juyushi, ketika bertemunya dua pasukan. Wa iqamatis shalah, ini yang sering dilalaikan. Wa iqamatis shalah, ketika sholat hendak didirikan, berarti antara azan dan iqamah. Biasa malah kita ngobrol. Orang sudah azan, kita asik-asik ngobrol. Sudah qamat baru masuk masjid. Ya. Padahal ada di situ waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah, sebentar kita perhatikan, selesai azan di sini apa pada ngobrol atau pada berdoa. Ya.
Kita lihat sebentar, atau update status. Kita lihat nanti. Ya, jadi carilah waktu mustajab untuk berdoa, yaitu ketika bertemunya dua pasukan dan ketika sholat hendak didirikan menjelang iqomah. Berarti antara azan dan iqomah. Wa nuzulil gaithi, dan ketika hujan diturunkan. Ya. Jadi apalagi hujan Tommy, mau Tommy komat, berarti dua di situ. Ya. Jadi ya kan, dua pas di situ. Tanya musim hujan tuh sudah azan, berarti dua tuh hujan mau komat, Pak. Hanya banyak berdoa di situ. Kalau bertemunya dua pasukan, ini susah diprediksi nih kapan. Nah, ya. Qala Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i berkata, wa qad hufiztu, dan sungguh saya telah menghafal, an ghairi wahidin, lebih dari satu, talabal ijabah, lebih dari satu hadis, talabal ijabah, carilah waktu mustajab, waktu diterimanya doa, inda nuzulil gaithi, ketika turunnya hujan, wa iqamatis shalah, dan ketika hendak didirikan sholat. Jadi banyak hadisnya, bukan cuma satu. Jadi sebabnya sebenarnya kita disunahkan apa diperintahkan sebelum azan ke masjid, supaya setelah azan ya ada di dalam masjid ya berdoa mungkin. Nah sebenarnya itu maksudnya. Kenapa para sahabat itu ya sebelum masuk waktu sudah ke masjid
Jadi dengarkan azan di situ, setelah azan kan salat sunat. Tadi berdoa di situ. Kan biasanya kan jaraknya 10 menit sudah azan langsung Pak Imam muazzinnya pencet 10 menit kan. Ya. Salat berapa menit? 2 3 menit, 5 menit. Masih ada waktu 5 menit berdoa. Nah, itu yang jarang diperhatikan orang. Ya. Jadi padahal di situ waktu mustajab. Apalagi kalau musim hujan juga, tambah Ustaz Hamzah, jadi tambah hujan tambah ke masjid Ustaz Hamzah. Cepat-cepat ke masjid berdoa. Karena dua di situ bertemu, dua potensi di situ. Pertama karena hujannya, yang kedua karena mau didirikan. Baik, sahabat-sahabat sekalian. Tadinya saya kira bisa kita selesaikan sampai, ternyata tidak bisa. Tapi tadi saya dibisiki, ada yang membisiki saya. Tolong sampaikan ke peserta pengajian begini. Jadi kita itu kan membaca istighfar. Membaca apa? Istighfar. Tapi boleh kita begini misalnya. Ya Allah, kalau saya punya dosa kepada ibu saya, ampunilah saya, dan untuk itu saya akan istighfar saya khususkan untuk dosa kepada ibu saya. Boleh seperti itu. Mungkin kita pernah menyakiti hati seseorang, boleh kita niatkan itu. Kalau misalnya ada urusan yang kita niatkan tidak tembus-tembus juga, mungkin ada sesuatu hijab di situ. Coba cek, jangan sampai ada hatinya guru tak pernah kita sakiti dan kita tidak sadar. Khawatirnya itu menjadi penghalang kesuksesan, penghalang jodoh kah, penghalang punya anak kah, penghalang kelulusan kah, penghalang kesuksesan kah. Jadi coba cek masa lalu tak. Cek. Karena kadang kita tidak sadari, ternyata tindakan kita itu menjadi sesuatu yang tidak diridhoi oleh guru kita, oleh orang tua kita. Makanya kita istighfarkan kepada Allah Subhanahu. Jadi boleh kita istighfar umum, boleh kita istighfarkan khusus. Ya Allah, itu dosa kepada kedua orang tuaku, ya Allah ampunilah saya. Kita baca, saya niatkan istighfar ini 100 kali misalnya. Ya Allah, kalau ada dosa kepada guru-guru saya niatkan istighfar ini untuk itu ya Allah. Boleh seperti itu. Karena kita tidak tahu apakah teman kita, mungkin teman kos kita, ya sebenarnya ketawa tapi dia tidak ikhlas ketika makanannya dimakan misalnya. Ya. Atau kita pakai sabunnya lebih dari biasanya. Mana kita tahu kan? Pernah kita pakai motornya, pinjam dulu motormu sebentar Le, ternyata sampai lama masih, ya kan? Dan dia tidak ridho, belum dia ridhoi, seperti itu. Jadi itu bisa menjadi hijab dalam berbagai hal. Ada yang bisiki saya tadi, pas sudah salat maghrib bilang, tolong sampaikan ke serta pengajian, dan alhamdulillah sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Bahar ikut ya dari Batu Putih ya, Ustaz Bahar. Wah, ini Ustaz Bahar ikut dari Batu Putih. Ini ada Ustaz Ahmad Mutawakil. Mau bertanya Ustaz? Silahkan Ustaz, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Soalnya dari Batu Putih ini Luhut Timur, jadi jauh-jauh bertanya, silahkan.
Kalau tidak bisa ada Ustaz Hamzah di sini. Sama sekarang ketika kita melihat orang Muslim kalau masalah doa itu banyak yang sudah hafal, tidak dilakukan lagi. Tetapi terkadang itu tidak istiqomah untuk ketika sudah berwudu, terkadang hanya wudu tidak berdoa. Ketika sudah azan, dia tidak berdoa. Ketika masuk rumah tidak berdoa. Dan begitu banyak tempat-tempat lain, kemungkinan dia hafal tapi tidak berdoa. Nah, bagaimana supaya kita ini istiqomah dalam setiap tempat-tempat yang mestinya kita harus ada doa di dalamnya. Tapi itu saja, Bang. Semoga bermanfaat, Bang. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Jadi dari guru-guru kita, guru-guru kami itu pertama biasa itu kita diminta untuk selalu menjaga wudhu, Ustaz. Itu salah satu tipsnya. Yang kedua, itu kan yang membuat kita lalai itu kan setan. Ya, yang membuat kita lalai itu kan setan. Yang sudah dikaji dulu di beberapa minggu yang lalu. Salah satu cara meminta perlindungan dari setan adalah selalu membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang kedua. Selalu membaca ta'awuz. Masih ingat kan beberapa minggu yang lalu itu kita minta perlindungan dengan membaca ta'awuz. Ya, termasuk binatang-binatang, jin, setan, apa semua itu adalah melalui ta'awuz. Kemudian membaca ayatul kursi, kemudian membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Jadi memang apa ya? Memang setan ini luar biasa godaannya. Jadi untuk melawannya itu yang pertama menjaga wudhu, yang kedua selalu berta'awuz, selalu membaca ayat kursi dan membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dan kalau saya juga punya trik yang lain, saya selalu berupaya mengingat, membayangkan wajahnya guruku. Nah, oh guruku begini, selalu guruku bilang. Saya selalu bayangkan guruku. Nah, itulah mungkin dalam ilmu tasawuf dibilang apa ya? Ikatan antara guru dan murid, gitu. Jadi kalau ada ikatan antara guru dan murid, hatinya terikat, walaupun tidak ada gurunya di situ, dia selalu merasa ada gurunya di situ. Ya, gitu kira-kira Ustaz. Jadi kita apa ya? Hati kita itu selalu dihubungkan dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan guru-guru kita. Ya paling tidak dengan guru tak siapalah kita ini. Paling tidak dengan guru kita selalu menyambungkan hati kita dengan guru kita sehingga nasihat-nasihat guru kita itu seperti terngiang-ngiang terus di telinga kita. Seperti itu Ustaz. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Banyak, Pak. Ya, makasih. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa rizqan halalan thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih.
semuanya, baik yang ikut secara online maupun secara offline. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz Wardi. Di Kolaka atau di Palopo nih Ustaz Wardi? Di Palopo, Prof. Oh, Palopo ya. Oke. Kasih Nanda. Ya. Kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ahyar Hasan, karena Momi pulang besok. Kita dengarkan azan khas Lombok. Minggu kapan itu azan khas Thailand le? Iya. Jadi dari Lombok lagi karena Momi pulang besok. Wah. Tinggalkan jejak. Meninggalkan jejak azan. Allah Akbar.